Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwan fillah rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iltami khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hadis ini tertuang dalam kitab Al-Mustadrak ala As-Sahihain karya Imam Al-Hakim. Lalu Imam Az-Zahabi mengatakan dalam Al-Takhrisnya mengatakan ini hadis sahih. Syekh Albani pun dalam kitab Sahih At-Taghrib wa Tarhib mengatakan hadis ini juga sahih. Memanfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, syababak qabla haramik. Manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita sekarang berada di usia berapa? 20 tahun atau 21 tahun atau 22 tahun, 23 tahun? Kita bisa menilai usia kita diri sendiri. Nah, jadi usia kita ini kita manfaatkan untuk apa? Apakah di usia muda kita ini kita banyak minum narkoba, minum alkohol, minum air keras, atau kita lebih banyak menuntut ilmu? Masa muda kita gunakan untuk menghisap sabu-sabu atau menghisap lem atau menghisap yang benda-benda haram lainnya, atau kita gunakan masa muda kita untuk beribadah dengan pada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tergantung kita. Akan tetapi Rasulullah pernah mengingatkan, manfaatkanlah masa muda kau sebelum datang masa tuamu. Karena apa? Karena ketika sudah kita tua, maka kita menyesal. Menyesal sekali kita. Kenapa aku dulu pas muda tidak gini-gini? Kenapa aku pas muda dulu tidak gini-gini? Kenapa? Menyesal. Nanti pas tua menyesal. Nah, maka dari itu manfaatkanlah masa muda kita sebelum datang masa tua. Masa muda inilah yang disebut dengan agen objek. Agen objek. Nah, kenapa masa-masa ini disebut masa-masa perubahan? Masa-masa perubahan karena jiwa-jiwa muda ini adalah jiwa yang sangat luar biasa menggebu, semangatnya luar biasa. Maka dari itu semangat muda tetap harus. Maka zaman tidak boleh membuat alur kita menjadi tertekan, membuat alur kita menjadi ikut zaman. Ketika zaman-zaman fitnah, kita tidak boleh terjerumus dalam fitnah. Nah, al-ibadatu fi harji ka hijratin ilayya. Kata Rasulullah, orang yang istiqamah beribadah kepadaku, kata Allah, sementara di masa itu banyak-banyak fitnah, maka dia pahalanya sama seperti dia hijrah bersamaku, kata Rasulullah. Nah, dari itu jangan sampai masa muda kita sia-siakan, dan jangan sampai juga kita menyesal di waktu tuanya. Lalu yang kedua, as-sihhata qabla saqamik. Sehat sebelum sakit. Nah, kita disindir oleh Rasulullah untuk memanfaatkan masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Begitu banyak kita lihat orang yang terbujur kaku. Begitu banyak orang yang kita lihat tidak bisa bernafas. Bernapas pun bisa, namun mesti pakai alat bantu oksigen. Tapi kita diberikan Allah leluasa, masih diberikan Allah nafas, masih diberikan Allah bisa melihat, masih diberikan Allah kaki kita untuk berjalan. Lalu kenapa kita tidak bersyukur pada Allah? Kenapa tidak memanfaatkan sehat yang diberikan Allah ini untuk beribadah pada Allah? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan Allah itu untuk beribadah. Bagaimana sehat kita ini beribadah? Kita gunakanlah pas masa-masa sehat kita kuat, pas kuat beribadah salat, ke salat. Nanti ketika sakit akan menyesal. Kenapa saya pas sehat tidak begini? Kenapa saya sehat dulu tak saya buat macam-macam ini? Nah, lalu yang ketiga,
Lalu yang ketiga, Rasulullah mengatakan, "Wafnaka qabla faqrik," masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Kata Allah, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kau tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kau. Sudahlah tidak bisa menolong agama Allah dengan berperang. Mungkin kita takut. Kita pun mungkin takut berbicara yang hak. Kita takut juga kali. Akan tetapi ada di antara kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kelebihan dalam harta, diberikan Allah kelebihan dalam masalah material, maka gunakan itu untuk beribadah. Bagaimana cara ibadahnya? Sedekahkan. Sedekahkan kepada orang-orang yang kurang mampu, sedekahkan kepada orang-orang yang dhaif, yang du'afa. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqakumullah. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, infakkan, sedekahkan harta yang kau dapat dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimakumullah. Lalu yang keempat, Rasulullah mengatakan, wa figharaka qabla syughulik. Masa waktu luangmu sebelum datang masa sibukmu. Alhamdulillah, sekarang kita diberikan Allah Subhanahu wa taala waktu yang begitu panjang, waktu luang yang begitu banyak sekali. Karena apa? Karena adanya pandemi. Mungkin dulu kita sibuk dengan tugas kita, sibuk di kantor kita, sibuk mengurus itu ini di kantor segala macam. Tapi tatkala ada pandemi ini, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim kepada orang tua kita. Nah, yang dulu merantau kuliah jauh-jauh pulang. Nah, akhirnya pulang tidak bisa lagi pergi ke desa rantau. Kenapa? Karena takut pandemi juga. Akhirnya waktu luang tuh begitu banyak di rumah. Gunakan waktu yang lama-lama di rumah tuh untuk membantu orang tua, untuk senantiasa membuat orang tua bahagia, membantu pergi ke berkah atau membantu hal-hal yang lainnya supaya orang tua suka. Lalu yang kelima, Rasulullah mengatakan, hayatak qabla mautik, masa kau hidup sebelum datang masa kau mati, kata Rasulullah. Manfaatkan. Kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nafas begitu banyak. Ada yang sampai 60 tahun, ada yang sampai 70 tahun, ada yang sampai bahkan 1 abad lebih. Apakah arti hidup kita hanya untuk berleha-leha? Apakah arti hidup kita hanya untuk senantiasa bermaksiat pada Allah? Ikhwafillah rahimakumullah. Bertobatlah pada Allah. Kalau berbuat maksiat dalam waktu kita ini, dalam masa-masa kita ini, maka bertobat pada Allah. Ingat, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang bernapas pasti mati. Karena dari itu, usia mati tidak memandang dari segi mudanya, dari segi tuanya. Kalau sudah mati ya mati, sudah waktunya ya waktunya mati. Maka dari itu persiapkan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu seandainya kita di hadapan Allah ketika diberikan Allah umur lebih, umur 80 tahun, 90 tahun atau umur 30 tahun, tapi kita di hadapan Allah nanti bertanggung jawab, kemana kau kemanakan? Pas aku beri nafas banyak, kau kemanakan itu? Kau gunakan untuk apa itu hidupmu itu? Apakah kita menjawab nanti sebagai apakah kita yang mau kita jawab, ya Allah, aku berbuat ini, aku berbuat ini, aku berbuat ini, aku berbuat ini. Nah, karena itu jangan sampai kita bertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah, kita katakan di hadapan Allah menjadi perbuatan-perbuatan yang banyak bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Khairu rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-insan al-mahal khata'i wan nisyan. Manusia itu tempat dosa dan lupa. Saya mohon maaf. Al-Fakir Maulana, jika ada salah kata, salah cakap, mohon maaf atas segala kesilapan. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.